Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Penatua Debbie Roring Poyo, atas nama Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta di Minggu Paskah. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Ibu Pendeta Jenny Latumahina. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Dari kisah kematian dan kebangkitan Yesus, kita bisa belajar mengenai cinta kasih, kesetiaan, dan keberanian. Dari sosok perempuan-perempuan di sekitar Yesus, kita belajar mengenai ketulusan dan kesetiaan mengikuti Yesus, bukan hanya ketika Yesus hidup, melainkan ketika Yesus mati dan bangkit, mereka tetap setia mengikuti Dia. Bahkan para perempuan-perempuan itu tampil sebagai pembawa berita sukacita tentang kebangkitan Yesus. Harusnya para perempuan gereja pada masa kini meneladani sikap mereka. Jemaat, bila memungkinkan, mari kita berdiri. Kita datang ke hadirat Allah dengan nyanyian syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami jemaat-Mu akan memulai beribadah pada hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu dalam ibadah ini, mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan, serta Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, sehingga ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Oh maaf, masih berdiri Ibu Bapak. Kita akan membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 10 yang akan dibacakan secara silih ganti. Saya akan membacakan huruf yang tercetak ke dalam dan Bapak Ibu akan membacakan huruf cetak yang keluar. Pembacaan Mazmur diambil dari pasalnya yang 139, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-10. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu.
terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, Dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. dan tangan kanan-Mu memegang aku. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Datanglah Roh Kudus, isilah hidupku, hingga seluruh maksud-Mu menjadi maksud-Mu. Datanglah Roh Kudus, kuasai diriku, hingga seluruh hidupku membara oleh-Mu. Jemaat, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan paduan suara Rahel yang akan memuji Tuhan dengan kidungnya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab pada malam hari ini yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru Yohanes 5 ayat 5-9a, mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Bapa yang adalah firman yang hidup, juru selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami yakin Bapa, saat ini Tuhan telah hadir bersama-sama dengan kami di rumah-Mu yang kudus. Saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada sabda firman Tuhan. Hamba mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai kami semua yang hadir saat ini. Sehingga ketika firman ini dibacakan, ada kekuatan dalam hidup kami. Ada kekuatan dalam hidup kami untuk melakukan kebenaran firman ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami rindu untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab yang menyatakan, Yohanes 5 ayat 5-9a. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun namanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mengguncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan mendengar refleksi sebelum kita masuk dalam renungan pada malam hari ini. Pada kejadian penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus, tokoh-tokoh perempuan memiliki peranan penting seperti disebutkan di Injil Matius, Injil Markus, dan Kisah Lukas. Para perempuan ini adalah Maria ibu Yakobus, Salome, Yohana, dan juga Maria Magdalena. Dari kisah-kisah ini kita dapat melihat dua karakteristik yang dimiliki oleh perempuan-perempuan tersebut, yaitu kesetiaan dan keberanian. Seperti Maria Magdalena
yang setia mengikuti Yesus dan melayani rombongan Yesus hingga penangkapannya di Taman Getsemani. Ketika para kaum laki-laki malah melarikan diri, bahkan ada yang berlari dengan telanjang. Para perempuan tersebut juga tetap setia ketika Yesus disalib di Golgota. Setelah hari Sabat, karena cinta kasih dan kesetiaannya, para perempuan tersebut datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah. Di sini mereka juga menunjukkan keberaniannya untuk tetap datang saat kubur tersebut dijaga oleh tentara Romawi. Walaupun pada zaman itu, peranan perempuan hanya terbatas untuk urusan rumah tangga dan kurang memiliki peranan di masyarakat seperti halnya para lelaki, kisah ini mengangkat perempuan sebagai pemeran utama, karena merekalah pemberita pertama tentang kebangkitan Yesus dan penerima pesan bahwa Yesus telah mendahului mereka ke Galilea. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Masih dalam suasana Paskah, saya mengucapkan selamat Paskah, selamat mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mendengar tadi refleksi yang sangat indah tentang perempuan-perempuan yang penuh dengan kesetiaan dan ketulusan dalam mengikuti Yesus. Lalu pada malam hari ini kita juga membaca Yohanes, Injil Yohanes yang tadi sudah dibacakan oleh adik kita. Namanya siapa, Dek? Iya, luar biasa bacaannya yang jelas, diberkati Tuhan ya Nak. Yohanes 5 ayat 5 sampai 9a. Dan di sini GPIB memberikan tema mentalitas tilam. Ketika saya membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang dimaksudkan dengan mentalitas? Mentalitas adalah cara berpikir. Mentalitas adalah pola pikir, mindset seseorang. Tilam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekarang ini sebutannya yang pas itu kasur. Tahu ya? Kasur, ya tempat tidur. Jadi kalau kita menghubungkan mentalitas tilam, berarti itu mindset, cara berpikir. Dan ini kan berkaitan dengan orang sakit. Bagaimana cara berpikir orang sakit yang ada di atas tilam, yang ada di atas kasur. Dari refleksi dan bacaan ini kita melihat bahwa inti daripada yang mau dikatakan malam hari ini bagi saudara-saudara dan saya adalah kuasa Yesus yang dahsyat. Kuasa Yesus yang sanggup mengalahkan kuasa maut. Kuasa Yesus yang sanggup melakukan apapun yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Dalam kisah ini yang ditulis oleh Yohanes 5 ayat 5 sampai 9a, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penyembuhan pada Hari Sabat di Kolam Bethesda. Apa arti Bethesda? Bethesda artinya rumah anugerah, rumah kemurahan. Ya, karena di tempat itu banyak terjadi mujizat. Di tempat itu banyak terjadi kesembuhan yang dialami oleh orang sakit. Dan kolam Bethesda ini Alkitab mencatat terdapat di kota Yerusalem. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap penulisan Injil selalu disimbolkan dengan sesuatu hal yang menjadi inti daripada penulisan Injil tersebut. Begitu juga dengan Injil Yohanes, ini disimbolkan dengan burung elang
Elang itu tidak pernah silau memandang matahari. Dia tetap fokus ke atas. Dia tetap memandang ke atas. Injil Yohanes ini selalu fokus pada karakter, pada sifat manusia dan keahlian Allahnya. Yesus itu benar-benar dinyatakan di dalam penulisan Injil ini. Jadi melalui mujizat-mujizat yang dilakukannya, ada kuasa yang luar biasa. Ya, seperti kita tahu dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Supaya manusia diselamatkan. Supaya saudara dan saya mendapat keselamatan. Jadi kehadirannya di tengah dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti refleksi tadi kita tahu bahwa perempuan-perempuan yang setia itu sangat paham akan hal ini. Maka mereka begitu setia. Walaupun semua orang pergi meninggalkan Yesus, tetapi mereka tetap setia karena mereka percaya pada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Yohanes 5 ayat 5 sampai 9a ini ya, tadi telah kita dengar dibacakan dengan lancar oleh adik kita bahwa ada seorang yang sudah sakit berapa tahun tadi saudara? 38 tahun ya. 38 tahun dia terbaring di atas kasur. Ya, ini 38 tahun bukanlah waktu yang pendek ya. 38 tahun itu kalau dilambangkan dengan hidup manusia itu sudah lebih dari remaja, sangat mapan. Suatu usia yang sangat panjang. Sesuatu penantian yang lama. Dan menurut saudara, benarkah bahwa menunggu itu adalah sesuatu pekerjaan yang membosankan? Setuju? Nah, orang ini tidak bosan. Orang ini dia ingin sembuh. 38 tahun mungkin kalau mental yang tidak kuat, ya pasti sudah putus asa. Ya, sudah menyerah. Sudah lelah menanti kesembuhan. Tetapi orang ini tidak pernah menyerah pada hidup. Menyerah pada persoalan dan pergumulan hidupnya. Dia selalu punya semangat. Saudara-saudaraku, apakah di antara kita yang hadir saat ini ada persoalan, pergumulan kita dalam hidup ini belum mendapat jawaban Tuhan? Yang lama kita menanti, entah itu kesehatan, entah itu jodoh, entah itu pekerjaan, masa depan, hubungan kita, suami, istri, dan anak-anak. Apakah kita juga saat ini berada dalam penantian yang panjang, menanti jawaban daripada Tuhan Yesus yang punya kuasa? Mari kita belajar dari firman Tuhan malam hari ini yang luar biasa. Ayat 6 mengatakan bahwa ketika Yesus melihat orang itu, Yesus tahu. Yesus tahu, kata firman Tuhan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, ya ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, ia tahu apa yang menjadi pergumulan persoalan dari orang ini. Ia tahu apa yang menjadi persoalan pergumulan dalam hidup saya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
kita yang hadir saat ini. Manusia bisa memandang rupa, tetapi firman Tuhan katakan Tuhan melihat hati masing-masing orang. Dia tahu dalam rumahnya yang kudus ini apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi pergumulan saya. Karena itu dia berkata, maukah engkau sembuh? Luar biasa satu pertanyaan yang mungkin diharapkan oleh orang ini. 38 tahun dan belum pernah dia mendengar pertanyaan seperti ini. Maukah engkau sembuh? Mungkin Tuhan Yesus juga bertanya bagi saudara-saudara dan saya, maukah engkau sembuh, dipulihkan? Maukah engkau keluar dari persoalan, pergumulan hidupmu? Saudara, Tuhan Yesus sangat paham dan tahu apa yang menjadi kondisi saat itu. Yesus tahu, Yesus peduli karena Yesus adalah Allah yang hidup. Satu-satunya Tuhan yang sanggup mengalahkan kuasa maut hanyalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia Allah juru selamat manusia. Dan suatu saat semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat dunia. Maukah engkau sembuh? Yesus itu kalau berbicara tidak pernah panjang lebar. Langsung to the point. Langsung kena kepada apa yang menjadi harapan orang itu. Maukah engkau sembuh? Langsung kepada tujuan hidup kita. Pergumulan hidup saudara dan saya. Saya percaya yang namanya semua yang hidup pasti punya persoalan, pergumulan. Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Ya orang meninggal aja yang mungkin tidak punya masalah ya. Orang hidup itu selalu punya masalah. Seandainya kita adalah orang yang sakit, kalau Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Apa kira-kira jawaban Bapak Ibu Saudara? Ya, tapi Alkitab mencatat orang ini bicaranya singkat atau panjang? Panjang, tadi dibacakan oleh adik kita dengan jelas. Orang itu jawab, orang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Sebenarnya itu bukan jawaban yang ditunggu oleh Yesus. Tuhan kan tanya, maukah engkau sembuh? Kok jawabannya beda? Saudara, jawaban yang ditunggu adalah, ya, saya mau. Sebenarnya, tapi Alkitab mencatat orang ini memberikan jawaban yang sangat panjang bertele-tele. Pada akhirnya firman, kalau kita membaca kisah ini, walaupun Yesus menolong orang tersebut, tapi orang ini tidak tahu siapa yang menyembuhkan dia. Dan ketika di dalam bait Allah pun berbicara dengan Tuhan Yesus, ketika dia tahu ini Yesus yang menyembuhkan dia, dia tidak berterima kasih, malahan dia langsung keluar dan menceritakan hal-hal itu kepada orang Yahudi. Orang yang sangat membenci Yesus, dan karena perbuatannya itu orang-orang Yahudi berusaha untuk menganiaya Yesus. Padahal dia adalah orang yang sudah menerima mujizat penyembuhan dari Tuhan Yesus. Kalau kita membaca seterusnya, firman akan mengatakan hal ini, siapa orang itu. Tidak dicatat namanya, tapi itulah karakter orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya, berbeda ya dengan apa yang tadi yang disaksikan oleh refleksi perempuan-perempuan yang tahu berterima kasih ya. Mengungkapkan dengan kesetiaan dan ketulusan. Di sekeliling Yesus saya melihat ada orang yang tahu berterima kasih, ada orang yang setia, ada juga pengkhianat,
Ada banyak orang, dan saya percaya dalam hidup kita pun kita akan dikelilingi oleh manusia-manusia yang tipenya seperti itu. Yesus pun mengalami hal itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hanya kita belajar dari satu hal. Mentalitas tilam adalah sebenarnya mentalitas yang harus tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkannya. Semoga kita tidak bermentalitas seperti orang itu yang tidak tahu berterima kasih. Banyak hal yang terjadi dalam pastoral perjalanan saya sebagai pendeta. Saya melihat banyak jemaat ketika punya masalah, mereka sangat setia berdoa. Pagi, siang, sore, malam mereka berdoa dekat dengan Tuhan. Tetapi nyatanya ketika doa itu sudah mulai dijawab, saya melihat walaupun tidak semua orang begitu, ya berdoa tetapi ada lubang-lubangnya, tidak serius seperti pada saat dia masih membutuhkan Yesus. Halo Bapak Ibu, saya yakin tidak ada di sini ya. Gimana? Mau dijawab atau tidak, kita tetap setia. Kita tetap berterima kasih. Karena apa saudara? Berkat itu bukan hanya hal-hal yang baik. Dalam perjalanan hidup saya mengalami banyak hal dan sampai pada satu kesimpulan. Kalaupun pergumulan kita itu panjang belum dijawab, di situ ada berkat Tuhan. Karena apa? Kita belajar untuk sabar. Sabar itu tidak bisa dibeli dengan uang berapapun jumlahnya. Setuju? Kadangkala kita diizinkan air mata keluar dari mata kita untuk belajar mengampuni. Setuju? Apakah mengampuni bisa dibeli dengan uang? Tidak. Sabar, mengampuni, dan lain-lain. Itu adalah berkat Tuhan Yesus. Setuju? Mau bergumul atau tidak, apapun kita percaya bahwa berkat Tuhan itu selalu indah dalam hidup kita. Tepat pada waktunya. Jadi tidak usah kita bilang, oh, kenapa orang itu jawaban doanya cepat ya? Saya kok lama. Lihat orang ini 38 tahun pun baru dijawab. Artinya ada waktu Tuhan yang tepat di dalam menjawab doa-doamu. Ada berkat Tuhan yang tepat diberikan dalam hidup kita. Ada pemulihan Tuhan yang tepat diberikan bagi saudara-saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jadi jangan hidup seperti kacang lupa kulit ya. Kita harus tahu bahwa sumber hidup kita, sumber keselamatan kita hanya satu, Tuhan Yesus. Berterima kasihlah kepadanya. Kalau saya, prinsip hidup saya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang apapun, mengucap syukur karena Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara dan saya. Saudara-saudaraku, ayat 8, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, walaupun jawaban orang itu tidak sesuai dengan pertanyaannya, Tuhan berkata karena dia Allah Maha Tahu, dia pasti tahu orang ini ingin sembuh. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, perkataan yang bukan biasa-biasa saja, tapi perkataan yang menyatakan kuasa Allah. Paskah berbicara tentang kuasa Allah. Perempuan-perempuan itu tahu kuasa Allah. Persoalannya, apakah kita hanya mendengar sebatas kuasa Allah? Apakah kita hanya membaca cerita dan menonton film tentang kuasa Allah? Tuhan menginginkan dan firman malam hari ini menginginkan kita mengalami kuasa Allah. Itulah inti daripada berita Paskah. Mengalami kuasa kebangkitannya. Halo Bapak Ibu, Saudara, dalam perjalanan kita sampai detik ini, dapatkah kita menghitung berapa besar, panjang, lebar, tinggi kuasa Allah yang sudah terjadi dalam hidup kita?
Firman mengatakan tidak dapat diukur tinggi, lebar, panjang kasih Tuhan dalam hidup manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi perkataan Yesus, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah, ini mengatakan bahwa kasur yang selama ini ada di dalam hidupnya sudah diangkat, sudah dimusnahkan dan diganti dengan kuasa Yesus. Kasur itu telah hilang yang ada di dalam diri orang ini. Walaupun pada akhirnya dia menjadi pengkhianat, dia tidak tahu berterima kasih. Walaupun pada akhirnya firman ini menceritakan siapa orang ini, tapi itu tidak penting bagi Yesus, karena Yesus sangat mengasihi orang ini, mengasihi saudara-saudara dan saya. Kasur yang selama ini menempel di hidupnya diangkat oleh Yesus dan digantikan dengan kuasa Allah yang sanggup memulihkan, memberikan kesembuhan baginya. Halo Bapak Ibu, saudara, apakah dalam hidup kita banyak kasur-kasur yang menempel dalam hidup kita yang belum terangkat? Firman ini ya dan amin. Firman ini bukan saja kepada orang yang 38 tahun itu. Firman Tuhan sampai detik ini punya kuasa bagi saudara-saudara dan saya. Apapun kasur-kasur yang masih menempel dalam hidup kita, Tuhan akan angkat dan digantikan dengan kuasanya yang dapat memberikan kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Yesus sanggup memulihkanmu. Yesus sanggup menolongmu. Karena itu, apakah saat ini ada kasus masalah, ada kasur persoalan, nyatakanlah itu pada Tuhan, jangan kepada manusia. Orang itu kan mengatakan dia percaya apa yang dilihat manusia. Yang Tuhan inginkan fokus kita percaya kepada kuasanya, kepada Yesus Kristus Allah yang sanggup menolong, memulihkan keadaan kita apapun yang saudara dan saya alami. Saudara-saudaraku, ada kuasa di dalam namanya. Saya waktu sekolah minggu itu saya senang dengan satu pujian yang ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Itu waktu saya sekolah minggu di Maluku di sana, di Ambon. Tuh kalau Paskah, ya saya lihat ada teman saya, ada Bapak Rin, itu lagu itu juga lagu biasa dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Ada kuasa dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darah Yesus yang sanggup menolong, memulihkan kita dan sudah memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Artinya hidup orang Kristen itu harus kuat. Kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Hidup orang Kristen itu harus kuat. Jangan sedikit-sedikit menyerah, putus asa. Harus kuat dalam apa? Kuat dalam hubungan dengan Tuhan Yesus. Kita belajar jadi sudah dua hal. Mentalitas tilam adalah mentalitas yang harus tahu berterima kasih. Dan mentalitas tilam juga mengajarkan kita untuk kita harus kuat dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ayat 9a pada akhirnya mengatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kita belajar bahwa walaupun jawaban orang itu bertele-tele panjang, tetapi ketika ada rasa percaya dan taat, maka mujizat akan terjadi. Kesembuhan akan terjadi. Karena Allah kita, Allah yang punya kuasa. Dan kuasanya itu tidak terbatas. Apa yang tidak dipikirkan, apa yang tidak dilihat, apa yang tidak kita dengar, disiapkan Tuhan bagi setiap orang yang sungguh percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita
Yesus Kristus, Tuhan bukan saja sanggup menolong, itu sekali lagi firman ini mau katakan bahwa kalau kita setia dan tetap percaya di dalam keadaan apapun, yakinlah pertolongan mujizatnya akan terjadi. Dengan demikian 3 hal penting dari firman ini yang mau disampaikan. Yaitu kita harus menjadi orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kita harus kuat dalam hubungan kita dengan Tuhan apapun yang kita hadapi. Dan kita harus selalu percaya dan taat kepada Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Dan saya lihat malam hari ini luar biasa. Ini sektor 5 ya Bapak Ibu. Yang begitu banyak yang datang. Kita datang di rumah Tuhan. Artinya kita menunjukkan sikap hati kita yang mau percaya dan taat padanya. Yakinlah, maka pemulihan, mujizat itu akan terjadi di dalam hidupmu, karena kuasanya akan bekerja bagi saudara-saudara dan saya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sebagai jawaban firman Tuhan kita puji Tuhan dari Gita Bakti 182 bait pertama dan kedua. Bapak, Ibu, jemaat, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami bersama-sama dengan keluarga GPIB Jemaat Nasaret menaikkan syukur kami atas terlaksananya seluruh ibadah dalam masa raya Paskah. Kiranya ibadah ini bukan hanya sekedar selebrasi, melainkan kami kembali diingatkan betapa Allah sungguh mengasihi kami dan mau berkorban untuk kami melalui Yesus Kristus, sehingga melaluinya kami diselamatkan. Kiranya kami sungguh merespons keselamatan yang sudah dianugerahkan itu dengan hidup kudus, memberikan diri kami untuk terlibat di dalam panggilan pelayanan-Mu guna mewartakan berita keselamatan. Kami bersyukur untuk persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang terjadi di GPIB Jemaat Nasaret, di mana kami boleh bertumbuh dan saling melayani.
Allah Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara Muslim kami di tengah ibadah puasa yang sedang mereka jalankan sekarang. Kiranya mereka merasakan perjumpaan dengan Engkau selama masa pencarian mereka di bulan Ramadan ini. Hadirkan sukacita dan damai sejahtera ketika mereka bertemu denganmu. Allah Bapa di surga kami, berdoa untuk kondisi bangsa kami. Intoleransi, maraknya penipuan digital, kejahatan seksual kepada anak-anak dan perempuan, perundungan, generasi instan, korupsi, dan banyak lagi. Tolong kami agar kami yang sudah diperlengkapi mau keluar untuk menyampaikan teguran kepada pelaku kejahatan dan memberikan rangkulan dan edukasi kepada mereka yang menjadi korban. Biarlah kami bukan menjadi jemaat yang eksklusif, melainkan jemaat yang inklusif. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan seluruh menteri serta pemangku jabatan lainnya. Tuhan menganugerahkan hikmat kepada mereka, sehingga takut akan Tuhan mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat GPIB Nazaret. Mereka yang bersukacita, biarlah mereka bersukacita dengan tetap mengingat kemurahan Tuhan. Mereka yang berduka, biarlah tetap berpengharapan bahwa ada Tuhan yang menemani di dalam mereka menjalani masa-masa sedih dan duka mereka. Mereka yang sedang dalam proses penyembuhan dan pemulihan, Engkau yang tolong mereka agar disembuhkan. Mereka yang sedang mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi negeri, Engkau yang menolong mereka dan memberikan mereka kecerdasan, hikmat dalam mengatur waktu. Dan banyak lagi yang kami ingin memohonkan. Kiranya di dalam kemurahan-Mu, Engkau mendengarkan dan menjawabnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus Bapa di sorga, kami juga datang dalam syafaat kami. Kami mau berdoa bagi Majelis Sinode GPIB Mupel Jakarta Timur, warga Jemaat GPIB Jemaat Nasaret, Majelis Jemaat GPIB Nasaret, unit-unit misioner GPIB Jemaat Nasaret, pegawai kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret, proses penyelesaian tanah waru. Kami mohon campur tangan Tuhan, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja menolong dan memberkati apa yang kami minta dengan hikmat-Mu Bapa, dengan kekuatan-Mu Tuhan, dan juga kami minta penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan masing-masing orang yang terlibat di dalam pekerjaan pelayanan, mulai dari Majelis Sinode GPIB sampai kepada pegawai kantor Majelis Jemaat GPIB Nasaret, serta proses penyelesaian tanah waru. Kami yakin Tuhan akan menolong, Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik penyelesaian bagi proses penyelesaian tanah waru. Bagi pimpinan Majelis Jemaat di sini, KMJ, Ibu Pendeta Marlen, Tuhan juga mau hadir dengan hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di GPIB Nasaret, sehingga apapun yang mereka lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, dan juga yang lanjut usia, Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Aritonang, Ibu Yudit Tambunan, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu Kando, Ibu Rustamaji, Bapak Yohanes Auri, Ibu Sarah Irawati, Ibu Frida Manuhutu, Ibu Karla Sihite, Ibu Paula Mangindaan, Ibu Min Lopis,
Bapak Alexander Rega, Bapak Remsi Supusepa, Pendeta Deni, Ibu Desire Manangka, Ibu Poyo, Ibu Heni Silayan, Ibu Diana Kando, Ibu Mariam, Ibu Angel Oroh, Ibu Mika Huta Barat, Bapak Manurung, Ibu Yohana Takain, Ibu Siska Watimena. Ketika kami berdoa, hamba yakin saat ini tumpangan tangan Tuhan turun dalam hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan dan semangat. Kiranya sukacita Tuhan selalu hadir di dalam hidup daripada nama-nama yang kami sebutkan di dalam doa ini. Terima kasih, kami percaya pada pemulihan Tuhan. Kami percaya pada kesembuhan daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Juga bagi kami yang hadir saat ini, hamba yakin dan percaya Tuhan tahu akan hati kami. Dan ketika firman yang kami beritakan ini kami yakin punya kuasa, maka jemaat ini akan pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Mereka akan mengalami kuasa kebangkitan-Mu Bapa di dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi, keluarga maupun jemaat. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat kedua menyatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat, kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 298, bait pertama dan yang kelima. Selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik.
Mari kita bangkit berdiri, kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa, ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap berkat yang Engkau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikannya berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Paduan suara sektor 5 akan mengisi puji-pujian.
Warta Jemaat Ibadah Keluarga 12 April 2023. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Ibadah Pelkat PKLU pada Jumat 14 April 2023 pukul 10 pagi bertempat di ruang serbaguna GPIB Jemaat Nasaret dengan pemberita firman Pendeta Peter Theodorus. Ibadah gabungan Pelkat PKP pada Sabtu 15 April 2023 pukul 15.30 WIB bertempat di ruang ibadah GPIB Jemaat Nasaret dengan pemberita firman Pendeta Dewi Sinta Astadian Bratanata MTH. Ibadah pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan pada Sabtu 15 April 2023 pukul 10 WIB di GPIB Jemaat Nasaret. Saudari Iren Natasha Doroti Sahuat, warga sektor 7, dengan Hartono Sugi, warga GBI Rawamangun. Ibadah Pelkat PKB pada Selasa 18 April 2023 pukul 19 WIB bertempat di ruang serbaguna GPIB Jemaat Nasaret dengan pemberita firman Pendeta Jakoba Marlen Yosef. Persekutuan Doa Pagi. Persekutuan Doa Pagi Nasaret mengadakan retret bagi anggotanya pada Sabtu 29 April 2023 pukul 8 pagi sampai pukul 15 WIB di Wisma Samadhi Klender. Pendaftaran terakhir hari ini tanggal 12 April 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Titi Tumbuhan Tumakaka. Pemberita firman malam ini Ibu Pendeta Jane Latumahina, Pendeta Gereja Protestan Maluku. Kepada pemberita firman, tim multimedia, pemain instrumen, pemandu lagu, paduan suara Rahel, paduan suara sektor 5, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput jemaat untuk berdiri. Pergilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Kita pujikan Terang Paskah berseri. Sang Raja tersalib menang
jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.